Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Presti Wulandari, NIM 4314200014. Baik, kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas mengenai model pembelajaran terkait materi strategi pembelajaran. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan terkait pengertian dari model pembelajaran. Menurut Joyce dan Weil pada tahun 2018, mereka berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang bahkan dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang. Kemudian merancang bahan-bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas atau lingkungan belajar lainnya. Pendapat yang kedua terkait model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur atau langkah-langkah yang sistematis dalam mengorganisasikan sistem belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Pendapat tersebut menurut Saifuddin dan Berdiati pada tahun 2014. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait salah satu model pembelajaran yang dosen saya telah terapkan, yaitu model pembelajaran CPS atau Creative Problem Solving. Apa sih Creative Problem Solving itu? Model pembelajaran ini adalah suatu metode atau cara pembelajaran yang pemusatannya itu tertuju pada keterampilan pemecahan masalah melalui teknik sistematik dalam mengorganisasikan gagasan-gagasan kreatif. Kemudian menurut Soimin pada tahun 2014, Creative Problem Solving adalah model pembelajaran yang pemusatannya itu pada pengajaran dan keterampilan dalam memecahkan masalah. Ketika dihadapkan dengan suatu pernyataan, maka siswa dapat melakukan keterampilan dalam memecahkan masalah tersebut untuk memilih dan mengembangkan tanggapannya. Tidak hanya dengan cara menghafal atau berpikir, di mana keterampilan pemecahan masalah dapat memperluas proses berpikir dari para peserta didik. Kemudian bagaimana tujuan dari model pembelajaran CPS itu? Menurut Soimin pada tahun 2014, tujuannya yaitu yang pertama, menyatakan urutan langkah-langkah pemecahan masalah dalam creative problem solving. Kedua, menemukan kemungkinan-kemungkinan strategi pembelajaran. Yang ketiga yaitu mengevaluasi dan menyeleksi kemungkinan-kemungkinan tersebut kaitannya dengan kriteria-kriteria yang ada. Keempat, memilih suatu pilihan solusi yang optimal. Kelima, mengembangkan suatu rencana dalam mengimplementasikan atau mengaplikasikannya strategi pemecahan masalah tersebut. Yang keenam atau terakhir yaitu mengartikulasikan bagaimana creative problem solving dapat digunakan dalam berbagai bidang atau situasi. Selanjutnya yaitu terkait sintaks atau langkah-langkah dari model pembelajaran creative problem solving. Yang pertama yaitu adanya klarifikasi masalah. Di tahap ini meliputi pemberian penjelasan kepada siswa tentang masalah yang diajukan dengan tujuan agar siswa dapat memahami tentang penyelesaiannya seperti apa yang diharapkan. Yang kedua yaitu brainstorming atau pengungkapan pendapat. Pada tahap ini, siswa dibebaskan untuk mengungkapkan pendapat tentang berbagai macam strategi atau cara penyelesaian masalah. Yang ketiga yaitu adanya evaluasi dan pemilihan. Pada tahap ini, setiap kelompok mendiskusikan pendapat atau strategi atau metode mana yang cocok untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima yaitu terkait implementasi. Pada tahap ini, siswa menentukan strategi mana yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah, kemudian menerapkannya sampai menemukan penyelesaian dari masalah tersebut. Selanjutnya yaitu terkait perbandingan terhadap pembelajaran yang sudah menerapkan model pembelajaran CPS dengan yang belum, di mana yang pertama yaitu siswa menjadi terampil dalam menyeleksi informasi yang relevan, kemudian menganalisisnya dan akhirnya meneliti kembali hasilnya. Jadi terkait perbandingan dengan yang belum, di mana siswa jika belum diterapkan ini CPS, maka siswa tersebut itu kurang terampil dan juga kurang menyeleksi informasi yang masuk, sehingga terkait analisis itu masih kurang dalam pemecahan suatu masalah. Kemudian yang kedua perbandingan yaitu kepuasan intelektual akan timbul dari dalam sebagai hadiah intrinsik bagi siswa. Betul. Kemudian terkait yang belum menerapkan CPS atau model pembelajaran lain yaitu
di mana kepuasan intelektualnya itu belum nampak, di mana mereka itu belum menemukan kepuasan terkait penyelesaian suatu masalah itu seperti bagaimana. Nah, kemudian yang ketiga yaitu terkait potensi intelektual siswa meningkat. Nah, betul, sangat betul, di mana ketika CPS ini, model pembelajaran ini diterapkan, maka siswa tersebut itu potensi intelektualnya lebih meningkat dan juga lebih termotivasi, di mana jika model pembelajaran lain atau yang belum menerapkan CPS, maka potensi intelektualnya bisa saja meningkat, tetapi ada perbedaan di mana terkait pemecahan suatu masalah itu lebih kritis kepada siswa yang telah menerapkan model atau mempelajari model pembelajaran CPS kebanding siswa yang belum, terkait kritisnya dalam memecahkan masalah. Nah, kemudian yang keempat yaitu siswa belajar bagaimana melakukan penemuan dengan melalui proses melakukan penemuan tersebut. Nah, di mana di sini siswa itu lebih belajar bagaimana prosesnya terkait penemuan atau suatu penemuan baru yang dianalisis. Apakah ini betul masalahnya atau bagaimana, atau perlu dikaji kembali. Nah, jika belum diterapkan model pembelajaran CPS ini, bisa saja siswa itu mengetahui prosesnya tetapi kurang mendalami atau kurang menganalisis, karena di sini CPS itu mengajarkan terkait bagaimana pemecahan suatu masalah beserta analisisnya. Selanjutnya, dukungan saya terkait model pembelajaran CPS ini itu sangat saya dukung, dikarenakan CPS ini membelajarkan siswa bagaimana kita berpikir kreatif, problem solving, kreatif dalam pemecahan suatu masalah, dan juga bagaimana seorang siswa itu lebih kritis dalam menyelesaikan masalah, baik masalahnya terkait masalah urgen ataupun masalah yang perlu dikaji kembali. Nah, di sini terkait pemecahan suatu masalah itu dibutuhkan juga keterampilan-keterampilan khusus agar pemecahan suatu masalah itu bisa diselesaikan dengan tepat dan juga benar. Baik, terima kasih. Itulah penyajian tugas saya terkait model pembelajaran CPS atau Creative Problem Solving. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.